qulubuhum. Jilat, bergetar. Bergetar dalam apa? Kalau kita ingin ditambah nikmat kita, rezeki kita, bergetarlah di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati ini bergetar, jiwa ini bergetar, itu bulu bisa merinding. Mata bisa menangis. Makanya sahabat-sahabat di zaman Rasulullah SAW itu banyak. Ketika dia sedang bertafakur atau dia sedang mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW, tiba-tiba menangis, tiba bergetar. Kenapa? Karena hati mereka selalu dibersihkan dengan aktivitas-aktivitas yang menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dalam istilah zikir. Tapi banyak juga kita sudah berzikir tapi hati belum bergetar. Berarti ada hijab, ada sesuatu yang menghalangi antara badan kita, pikiran kita dengan hati kita. Mungkin badan kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan meliputi kaki, tangan, mata, hidung, telinga, mulut. Contoh, mata kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita kadang-kadang mengambil, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Atau mungkin telinga kita banyak mendengarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya mengkristali dalam kepala kita, menjadi sesuatu hijab, penghalang untuk masuk ke dalam hati kita. Maka itulah gunanya kita banyak mengaji, mendengarkan, belajar tentang kebenaran, tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, pelajaran-pelajaran yang baik, agar sesuatu yang masuk ke dalam kepala kita sesuatu yang baik, dan sesuatu yang buruk perlahan terkikis. Nah, kalau di kepala kita sudah terisi dengan sesuatu yang baik, yang persentasinya lebih banyak dari sesuatu yang buruk, maka barulah segala yang kita terima oleh pikiran kita akan bisa terhubung ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Sehingga kebenaran yang kita terima itu mampu menggetarkan hati kita. Wajilat qulubuhum. Bergetarlah hati kita. Kalau hati sudah bergetar, apapun yang kita minta, karena pasti akan terjadi yang namanya doa. Kalau hati sudah bergetar, pasti yang keluar doa. Entah doa diampuni dari segala dosa, dihapus dari segala kesalahan, entah itu doa dianugerahkan hidayah dari Allah, entah itu doa diberikan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus selalu kita lakukan dalam setiap aktivitas kita, baik dalam aktivitas kita mengaji ataupun dalam aktivitas kita berzikir, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita mengaji kepada Allah mengaji untuk membahas tentang hal-hal yang benar, itu agar kiranya membuang segala hijab yang ada di dalam pikiran kita.
Sesuatu yang buruk yang ada di dalam pikiran kita menjadi hijab untuk sampainya kebaikan ke dalam hati kita. Maka kita iringi dulu dengan zikir kepada Allah. Nah, kalau sudah zikir itu sampai ke dalam hati, terasa dalam getaran yang menimbulkan merinding di dalam kulit kita, bulu-bulu kita, menggetarkan dada kita, bergejolak, menimbulkan gejolak, nggak mampu meneteskan air mata kita. Itulah saatnya kita sudah mulai duduk di dalam hati kita. Tanda-tanda, ayat-ayat bahwa zikir kita, taqarrub kita sudah duduk betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajjahtu wajhiya lillazi fataros samawati. Itulah baru yang dikatakan wajahku, diriku sudah betul-betul berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diinginkan kualitas di dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, kalau sudah duduk seperti itu, maka apa yang kita doakan akan terwujudlah, bahkan takdir pun bisa dirubah dengan doa yang kualitasnya seperti itu. Karena Nabi pernah menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Tirmizi, yang diriwayatkan Imam Hakim, la yaruddu qada'a ila du'a. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Tidak ada yang bisa merubah qada, ketentuan Allah, takdir daripada Allah, kecuali cuma satu, itu doa. Kalau diriwayat Imam Hakim, la yaruddu qadara illa du'a. Tidak ada yang merubah qadar, takdir, kecuali doa. Doa yang mana? Doa yang keluar dari hati kita. Makanya sebelum berdoa Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti sehabis sholat. Kita disuruh dulu sebelum berdoa berzikir dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seperti itu. Tambah lagi boleh. Yang penting betul-betul mampu sampai ke dalam hati kita. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Dia harus daiman, bertahap, continue. Nggak bisa sekaligus dipaksa, nggak bisa. Yang ada malah rusak kepala kita. Nah, kebanyakan zikir yang dipaksakan dengan kapasitas melebihi kekuatan otak kita, yang ada kita malah makanya banyak orang yang stres lantaran gara-gara banyak berzikir. Tapi yang mahlan, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, pelan demi pelan. Tobakon an tobakin, kata Allah di dalam Al-Qur'an, setahap demi setahap sampai masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, baru kita berdoa. Apapun yang kita doakan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud. Yang namanya doa itu bisa merubah takdir. Doa yang keluar dari hati kita. Kalau cuma dari mulut kita sampai berbusa tuh mulut, nggak akan terbukti, nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngajilah, berzikirlah yang sampai mampu menggetarkan hati kita. Kalau hati kita sudah bergetar, akan terlihat dari getaran rasa yang timbul di dalam kulit-kulit kita, di dalam kepala kita, bahkan mampu meneteskan air mata kita. Maka air mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, air mata yang manakala takut menetes karena cinta, rindu dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita bina dan kita olah di dalam majelis kita. Karena majelis artinya apa? Sama juga artinya majelis doa. Karena ujungnya zikir pasti doa. Makanya ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya, sumsumnya, hakikatnya ibadah. Karena ujung dari zikir
ujung daripada ibadah itu pasti doa. Doa. Kita sholat ujungnya doa isinya. Kita puasa ujungnya doa. Kita infak semuanya doa. Kenapa? Karena doa itu adalah menghubungkan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ibadah dan doa itu menghantarkan kita untuk selalu bermutakalim, selalu berinteraksi, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan aktivitas zikir kita yang kita laksanakan pada malam hari ini, saya mengingatkan mampu menggetarkan hati kita. Jadi zikir jangan usah buru-buru, zikir nggak usah cepet-cepet, zikir nggak usah main banyak-banyak, tapi zikir yang pelan-pelan mampu membersihkan otak kita. Karena otak inilah tempat berbagai macam memori, berbagai macam pesan, berbagai macam hal yang itu bisa menghalangi untuk masuk ke dalam hati kita. Maka hindari dari mendengar dan melihat. Karena otak itu pintunya, jendelanya telinga dan mata. Dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mana mungkin zaman sekarang, ya kan? Susah. Zaman sekarang banyak suguhan-suguhan yang enak dipandang mata, kan? Dari HP, waduh, yalah, ya kan? Belum lagi di luar. Tapi insya Allah dengan mujahadah kita, dengan kesungguh-sungguhan kita, berusaha selalu untuk membersihkan pikiran kita, untuk selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan zikir kita, komunikasi kita keluar dari hati kita, yang itu nantinya akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai ke sana, apa yang kita doakan, apa yang kita minta, itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan takdir pun bisa berubah, sesuatu yang sulit. Karena takdir itu sesuatu yang sudah ditetapkan, yang sulit berubah. Saya akan coba. Contohnya nih, kita ditakdirkan jadi orang susah nih sekarang nih kan. Jadi orang kecil. Atau jadi orang yang malas ibadah. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah itu orang yang nantinya ahli neraka, ada. Dalam kitab hadis soal ini masih ada. Tapi insya Allah dengan kita berdoa, dan tidak sembarangan doa, tapi doa yang dihantarkan itu dengan zikir agar sampai menggetarkan hati kita. Dan di dalam doanya akhirnya Allah merubah yang tadinya takdirnya kita ahli neraka, dirubah menjadi ahli surga. Yang tadinya dalam hidup kita saat ini menjadi orang yang ditakdirkan dalam kehidupannya sulit, susah. Tapi karena selalu berzikir kepada Allah, berusaha untuk selalu menggetarkan hati kita hingga hati itu bergetar dan keluarlah doa yang merubah keadaan kita, maka bisa berubah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang perlu saya ingatkan. Yuk kita zikir tenang dan pelan, penuh dengan penghayatan, penuh dengan konsentrasi, fokus. Jangan kita zikir, tapi yang kita ingetin ya dunia kita, apa dagangan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bisnis. Jangan. Kita berusaha ingat kepada Allah. Gimana? Allah kan nggak kelihatan, fokus ke Ka'bah. Makanya dibuat Ka'bah itu sebagai sarana untuk membantu kita agar pikiran kita nggak kemana-mana. Bayangin aja Ka'bah dalam zikir itu. Insya Allah pikiran kita lama-lama akan terarah, lebih fokus, konsentrasi, lebih khusyuk. Seperti itu. Oh susah Ka'bah kejauhan. Bayangin aja teman-teman yang suka zikir, ya kan? Siapa nih teman kita yang ahli zikir? Bayangin dia aja udah. Mudah-mudahan gelombang pikiran dia yang suka berzikir itu nyambung ke gelombang pikiran kita. Akhirnya kita berzikir bisa lebih khusyuk. Oh begitu, itu namanya wasilah, seperti itu. Demikianlah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah untuk menggetarkan hati kita. Nah, kalau hati kita sudah bergetar, entah siapa salah satu di antara di sini, karena nggak bisa menjamin. Saya juga bukan orang yang ketika berzikir langsung bergetar hatinya, nggak juga. Kenapa? Karena tergantung tadi apa yang ada di kepala. Kalau di kepala lagi banyak masalah kan,
atau banyak lagi nafsu yang di kepala kita kan, wah pengen punya motor PCX. PCX. Apa bang? ZR ya bang ya? ZX. ZX, wah itu udah masuk gitu. Kalau zikir berat itu. Oh. Nah, apalagi tadi makannya udah apa aja masuk ke dalam perut, wah makin lebih ngantuk lagi tuh, berat. Banyak ini pengupasannya ini. Tapi yang jelas intinya, ayo mulai berzikir lebih khusyuk lagi, lebih fokus lagi ya. Mudah-mudahan hati kita bergetar di saat kita berdoa. Apa yang kita doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun doa kita hati kita belum bergetar, belum diijabah apa menjadi hajat kita, setidak-tidaknya gelombang-gelombang kebaikan sebagian sudah tercurahkan dari malaikatnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berzikir, bermajlis pasti didampingi oleh para malaikat. Demikian kiranya dari saya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mulai gemar lah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di dunia ini kualitasnya rendah dan hina di hadapan Allah, kecuali semuanya diisi dengan zikir. Sambil kita kerja ingat kepada Allah, sambil kita usaha ingat kepada Allah. Karena dunia mampuna, dunia ini adalah terhina, rendah kata Allah. Gitu. Illa kecuali zikir kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kiranya Allah mencurahkan kita hidayah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang hatinya bergetar hingga mampu bergetar di saat berzikir, hingga bertambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan cukupkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan lanjutkan dengan zikir kepada Allah.